Pertandingan sepak bola Liga antar kecamatan antara tim dari Kecamatan Wonomulyo melawan tim dari Kecamatan Campalagian yang digelar di Stadion HS Mengamandi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat berlangsung ricuh. Aksi saling dorong antar pemain mewarnai jalannya pertandingan saat memasuki babak kedua. Suasana kian memanas saat seorang pemain tiba-tiba menyerang pemain lainnya hingga terjadi aksi saling kejar di tengah lapangan. Keributan dapat dicegah setelah aparat kepolisian mengamankan kedua tim. Permainan pun terpaksa dihentikan sementara untuk menenangkan kedua tim. Diduga kericuan terjadi akibat permainan yang keras dari kedua tim sejak awal pertandingan hingga memicu keributan. Pertandingan ini kembali dilanjutkan dan berakhir dengan skor 0-1. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Jainal melaporkan. Sebuah minibus terseret kereta api jarak jauh Argo Sindoro dengan rute Semarang Gambir sejauh 1 km. Peristiwa ini terjadi di perlintasan yang tidak jauh dari stasiun Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kejadian berawal saat minibus yang dikemudikan Rohim bersama anak dan istrinya tiba-tiba mati mesin di tengah perlintasan kereta. Istri dan anak korban berhasil keluar. Sementara korban yang masih berada di dalam minibus meninggal usai tertabrak kereta Argo Sindoro yang datang dengan kecepatan tinggi. Kita bantu untuk mengeluarkan korban, namun untuk informasi anak istrinya itu sudah turun. Namun nggak tahu sampai sekarang saya belum ketemu. Mungkin masih di sana, nanti akan kita cari untuk identitasnya. Jenazah korban dibawa petugas ke RSUD Kabupaten Bekasi untuk diotopsi. Sementara kasus kecelakaan ini ditangani Polsek Tambun dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Sebuah mobil yang melintas di perlintasan tanpa palang pintu tiba-tiba tertabrak kereta api angkutan minyak di Medan, Sumatera Utara. Akibatnya badan bagian belakang mobil ringsek dan menutupi jalan. Pengemudi selamat, namun pemotor yang terkena mobil yang terpental luka parah di bagian kepala. Pengemudi mobil yang melaju dari Jalan Ampera menuju Jalan Budi Kemasyarakatan diduga tak mendengar teriakan peringatan dari warga. Pada awalnya memang pada saat mulai lintas di depan sini sudah kita peringatin, tapi sepertinya mereka nggak mendengar. Mungkin musik kaca tertutup sehingga mungkin mengakibatkan kecelakaan tersebut. Kini peristiwa ini ditangani Polsek Medan Barat. Petugas Polantas juga sudah menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sebuah truk tangki pembawa semen curah menabrak mobil sedan yang sedang mogok di pinggir Jalan Trans Sulawesi, Goa, Sulawesi Selatan, Selasa dini hari. Sopir mobil terseret sejauh 40 meter dan terjepit di bawah kendaraannya. Selain sopir, 3 penumpang sedan luka parah. 5 korban yang terluka parah dibawa ke Rumah Sakit Syekh Yusuf, Goa. Sopir mobil sedan dan sopir truk tangki meninggal dunia setelah sempat kritis. Menurut saksi mata, kecelakaan terjadi akibat truk tangki yang tengah melaju kencang, menabrak dan kemudian menyeret mobil yang sedang diperbaiki di pinggir jalan. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir truk mengantuk. Mobil sedan Honda Civic sementara berhenti karena rusak, terjadi kerusakan. Datang mobil 10 roda dari arah belakang menabrak bagian belakang mobil tersebut dan menyeret hingga 40 meter ke depan hingga sampai ke pohon yang ada di depan. Petugas sempat kesulitan evakuasi truk dan mobil yang ringsek. Arus lalu lintas di jalur Trans Sulawesi pun macet hingga 6 jam. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Pugma, iNews melaporkan.
Video amatir warga merekam kecelakaan mobil travel yang terguling usai menabrak pembatas jalan di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Selasa siang. Mobil melaju dari arah Cawang menuju Pancoran dan membawa 5 penumpang dari Bandung. 5 penumpang dan pengemudi terluka ringan dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Salah lagi di belakang kan? Kalau mobil, dia naik itu bang. Naik ke ini, naik ke apa namanya marka jalan, ngantem itu udah langsung kebalik. Itu mobil apa sih Pak? Ini mobil kayaknya travel. Oh travel. Travel. Pak itu bawa penumpang apa Pak? Sorry, Pak. Penumpang. Berapa penumpang Pak? Penumpang 5. Sama supir yang dua, yang sebelahnya supir 1, yang belakang 4. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Cawang menuju Jalan Gatot Subroto macet panjang. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Laka Lantas Ditlantas Polda Metro Jaya dan kendaraan dibawa ke kantor Subdit Gaklum Pancoran. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sejumlah pengendara motor nekat melawan arah di tengah padatnya arus lalu lintas di flyover Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa pagi. Mereka takut terkena sanksi tilang lantaran melihat sejumlah petugas tengah menggelar razia. Meski banyak pelanggar berhasil kabur, namun sejumlah pengendara lain tetap berhasil ditindak petugas. Pelanggaran yang dilakukan antara lain tidak menggunakan helm hingga tidak melengkapi kendaraan dengan kaca spion dan plat nomor kendaraan. Tetap kita laksanakan penindakan. Tadi sama yang kita ketahui banyak pelanggaran yang kaitannya pengguna jalan ini tidak menggunakan helm, baik itu pengemudinya ataupun penumpangnya. Nah, kita berharap semuanya itu bisa tertib berlalu lintas dengan menggunakan helm. Sekitar 15 pemotor diberi sanksi tilang dalam razia kali ini. Rencananya, operasi lintas jaya bakal rutin digelar guna meningkatkan kesadaran masyarakat tertib dalam berkendara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Istri Iko Uwais akhirnya memenuhi panggilan Polres Metro Bekasi Kota Selasa siang setelah sempat mangkir. Audi diperiksa terkait dugaan penganiayaan terhadap seorang desainer interior, Rudi, untuk pembangunan rumahnya di Cibubur. Saat tiba di Mapolres Metro Bekasi Kota, Audi tidak banyak berkomentar. Ia juga menjelaskan ketidakhadirannya kemarin karena ada urusan lain. Persiapan khusus nggak Mbak pemanggilan ini Mbak? Kemarin sempat diundur nih Mbak. Iya, saya baru bisa hari ini karena kemarin memang ada urusan. Jadi baru bisa hari ini. Saya doain aja nanti setelah selesai nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Biar nggak terlalu lama. Thank you. Dadah. Mbak. Sebelumnya, aktor laga Iko Uwais yang juga suami Audi diperiksa Polres Metro Bekasi Kota Jumat lalu. Dalam pemeriksaan, Iko diperiksa sebagai saksi dan dicecar 14 pertanyaan oleh penyidik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Sejumlah pekerja penggali sumur dibantu warga berupaya menyelamatkan Ismail, salah seorang pekerja penggali sumur yang terjepit gorong-gorong beton. Peristiwa ini terjadi di sebuah proyek pembangunan ruko di Jalan Adam Malik, Panyabungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Dengan sigap dan hati-hati, warga menarik korban dari dalam sumur, lantaran kaki korban terjepit gorong-gorong. Setelah berupaya selama 1 jam, korban akhirnya berhasil dikeluarkan dari dalam sumur dengan kondisi patah kaki. Mau memasang sumur ini
jatuh. Nah, kemudian terdengar warga menjerit dari dalam. Makanya kita warga juga berdatangan untuk melihat ke lokasi. Nah, nyatanya yang menggali sumur ini sudah terjepit di situ. Selanjutnya, korban dibawa ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Petugas Reskrim Polsek Sukatani dan Mapolres Metro Bekasi masih melakukan pengejaran terhadap Rezi Toti Saputra alias Kenji, pelaku penyiraman air keras terhadap istri, anak, dan mertuanya. Polisi juga akan menyebar foto pelaku dan meminta kepada masyarakat untuk memberikan informasi jika melihat pelaku. Senin dini hari, pelaku menyiram air keras kepada keluarganya karena sakit hati pada sang istri yang menolak rujuk. Pelaku mendobrak pintu rumah sang istri yang saat itu sedang tertidur bersama anak dan orang tuanya. Pada saat tidur pulas, para korban, ibu mertua, istrinya, dan anaknya tidur bersamaan karena kondisinya adalah mengontrak dan tidak ada kamar. Saat itu pelaku datang, mendobrak pintu sehingga istrinya terkaget bangun. Dan langsung pelaku menyiramkan air keras. Kemudian istrinya teriak, dan saat itu pelaku melarikan diri. Ketiga korban saat ini dirawat intensif di Rumah Sakit Cengka Medika Cikarang akibat luka bakar yang parah. Warga desa Nambuhan, Kecamatan Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah digegerkan sesosok bayi yang terbungkus di dalam sebuah tas plastik yang ditemukan di sebuah angkringan Minggu sore. Video temuan bayi berjenis kelamin laki-laki ini viral di media sosial usai diunggah warga. Bayi yang masih menyatu dengan ari-ari dalam kondisi menggigil dan kedinginan. Warga pun membawa bayi itu ke Rumah Sakit Umum Dr. Sujati Purwodadi. Lah, plastik kalau tili ternyata bayi masih hidup. Lah, kan butuh oksigen, butuh angin. Saya buka, saya selamatkan, terus saya pondong, dibawa ke dokter bidan. Saat ini bayi dalam kondisi stabil setelah mendapatkan perawatan. Pihak kepolisian masih terus menyelidiki orang tua bayi malang itu. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Polisi menyegel Hamilton Spa and Massage di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dalam kasus dugaan prostitusi berkedok panti pijat. Selain itu, 5 tersangka telah ditetapkan dan dijerat Undang-Undang ITE serta Undang-Undang Pornografi. Meski acara bertajuk Bungkus Night Volume 2 telah gagal terlaksana, namun diketahui sebelumnya edisi pertama Bungkus Night berhasil terselenggara. Terkait hal itu, polisi akan memeriksa semua yang terlibat dalam pesta yang digelar pada 30 Maret 2022 itu. Kita sudah menggali tapi masih belum begitu dalam terkait dengan masalah kegiatan volume 1 yang pernah berlangsung. Info awalnya di bulan Maret yang pernah terlaksana. Nah, kegiatan-kegiatan itu seperti atau terindikasi memang kegiatan prostitusi yang mereka lakukan ya. Nah, ini melibatkan partisipasi dari partisipannya adalah pekerja mereka di sana dan juga orang-orang yang diundang secara digital itu. Sebelumnya viral di media sosial poster undangan Bungkus Night Volume 2, di mana poster itu menampilkan foto seorang wanita berpakaian minim serta kata-kata yang mengandung muatan sensual. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Inilah sepeda motor yang dikendarai petani Blitar, Jawa Timur yang dilalap api. Motor ini terbakar saat hendak melintasi jembatan PLTA Wulingi Raya Selasa siang. Warga yang ada di sekitar lokasi mencoba memadamkan api, namun naas motor ini terbakar hingga menyisakan kerangka. Orang itu tadi dari utara. Nah, dari copnya busi itu ada percikan api, langsung menyambar ke kabulator. Nah, setelah terbakar, saya kasih tahu orangnya itu, Mas ada api itu, apinya nyala. Terus dia berhenti, langsung dijaga, situ udah
Sementara pengendara sepeda motor dapat menyelamatkan diri. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Kru KRI Surabaya yang berada di sekitar lokasi langsung mengevakuasi penumpang kapal siaga desa atau ambulan laut yang terombang-ambing akibat mesinnya mati di perairan Pulau Kangean, Sumeneb, Jawa Timur. Saat kejadian, perahu sedang mengangkut 2 pasien ibu dan bayi yang baru lahir, 3 dokter dan 1 bidan, serta 2 orang keluarga pasien. Sedang melakukan kegiatan baksos, dan memang ini di luar rencana, ternyata ada pasien dilaporkan kejang dan ternyata hamil. Lalu kita putuskan untuk dioperasi, sedangkan kesadarannya kita anggap tidak bagus ya, jadi terpaksa harus kita bantu napasnya. Nah, kita lakukan referral kemarin itu berangkat jam 11 siang dari Pulau Pagerungan Besar, lalu sampai di Pulau Sapeken kira-kira jam 1 siang, masih menunggu kapal yang tadi. Dan pukul 18.30 mulai mesin mati, dan itulah mulai kami rombang-ambing pasien ini. Setelah naik ke KRI Surabaya, seluruh korban langsung dibawa ke puskesmas terdekat di Pulau Kangean untuk mendapatkan perawatan. Walau sempat terkatung-katung selama 8 jam di tengah laut, beruntung kondisi ibu dan bayi membaik. Tim medis akan memantau perkembangan kedua pasien, apa perlu dirujuk ke kota Sumeneb atau tidak. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan melaporkan. Perlintasan liar Rawageni, Depok, Jawa Barat yang sempat ditutup oleh PT KAI kini dibuka sepihak oleh warga sekitar. Mereka merasa penutupan selama 2 bulan merugikan warga. Sejak ditutup, warga harus memutar lebih jauh. Sementara warung di sekitar lokasi rel sepi karena warga terpaksa melintas di jalan lain. Oh, dampaknya banyak. Kalau untuk ditutup ini, dampaknya banyak itu ya. Orang yang jadi susah usaha gitu ya. Orang jalan juga keluar susah. Jadi mati kan masyarakat, seperti itu. Harus muter jauh juga ya Pak? Muter jauh, kan bikin susah. Sementara PT KAI mengaku mendengar keluhan warga. Namun pihaknya mengatakan jika perlintasan Rawageni ingin dijadikan perlintasan resmi harus melalui proses perizinan. Semua perlintasan jika dibutuhkan jalan yang memang harus bersinggungan dengan perlintasan ya sesuai undang-undang, maka harus ada perizinannya, dan ini perizinannya harus diajukan melalui DJKA Kementerian Perhubungan. Oleh pemerintah daerah. Penutupan perlintasan liar di Rawageni dilakukan imbas kecelakaan antara minibus dan KRL komuter lain pada 20 April lalu. Penumpang mobil selamat, namun proses evakuasi berjalan alot karena mobil melintang di atas perlintasan rel kereta Bogor-Jakarta. Imbasnya, perjalanan KRL sempat terganggu. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak Jawara nggak? Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan pasangan berinisial RA dan EDS agar diizinkan menikah beda agama. Keduanya menikah pada bulan Maret 2022, namun ditolak saat hendak mencatatkan pernikahannya ke Dinas Catatan Sipil Kota Surabaya. Salah satu pertimbangan hakim saat mengeluarkan penetapan pernikahan beda agama adalah perbedaan agama tidak termasuk larangan untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Pertimbangan salah satunya adalah bahwasanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama. Oleh karena itu dipertimbangkan untuk
mengabulkan permohonannya untuk mengisi kekosongan aturan-aturan undang-undang perkawinan dengan juga mengacu kepada undang-undang adil yang sudah ada. Pertimbangan lainnya, Hakim Tunggal Imam Supriyadi juga menyebutkan pembentukan rumah tangga melalui perkawinan merupakan hak asasi para pemohon sebagai warga negara. Terkait masalah ini, Kementerian Agama Surabaya angkat bicara. Pasalnya, pernikahan yang sah harus didasarkan pada hukum masing-masing agama. Seperti dalam perspektif Islam, laki-laki Muslim nikah bersama perempuan Muslim. Regulasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. KUA juga tidak bisa mencatat jika pernikahan dilakukan oleh mempelai beda agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah jelas ya, tidak ada yang mengatur tentang pernikahan beda agama. Kalaupun itu ada, pasti salah satu dari mereka mualaf dulu. Kalau pencatatannya dilakukan di kantor urusan agama. Betul. Jadi di KUA, kantor urusan agama itu melayani yang sesama Muslim. Kalaupun ada yang beda dari Muslim, ya, pencatatannya dilakukan di Dispenduk Capil. Ya. Untuk menyelesaikan masalah ini, Kemenag Surabaya akan menggelar pertemuan dengan Dispenduk Capil dan juga Pengadilan Negeri Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong dan Rahmat Ilyasan, iNews laporkan. Inilah video amatir evakuasi ular sanca batik yang dilakukan oleh tim unit rescue Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Kota Medan. Berbekal alat pencapit ular, tim berupaya mengevakuasi ular sepanjang 4 meter yang berada di plafon Masjid Jami Medan, Sumatera Utara. Dengan perlahan, petugas mencoba menarik ular yang berada di atas plafon hingga terjatuh. Setelah ular jatuh, petugas damkar bergegas berusaha mencapit ular yang berusaha menyerang dan melarikan diri. Proses evakuasi ular tersebut sebenarnya kendalanya tidak ada, cuman posisi ularnya ada di atas plafon gitu kan, di atas plafon masjid. Jadi ya otomatis ular tersebut ya kami jatuhkan dari atas ke bawah gitu, karena takutnya kalau kita tangkap langsung di atas plafon takutnya ular itu melarikan diri gitu. Setelah dievakuasi, ular dibawa ke Mako Damkar Kota Medan untuk selanjutnya diserahkan kepada komunitas pecinta reptil. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Aliansi Nasional Reformasi Rancangan KUHP bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia, Universitas Indonesia maksud kami, menggelar aksi di sekitar Patung Arjuna Wiwaha Jakarta Pusat Selasa siang. Aksi ini sengaja digelar pengunjuk rasa bersamaan dengan hari lahir Presiden Joko Widodo. Dalam orasinya, massa menolak rancangan KUHP yang dinilai mengandung pasal-pasal bermasalah, diantaranya penerapan pidana mati, ujaran kebencian, penghinaan terhadap penguasa, dan lainnya. Bapak Insinyur Joko Widodo bersama Ketua DPR. PDI Perjuangan hari ini hingga Kamis menggelar rakernas membahas strategi partai dalam pemenangan pemilu 2024, termasuk nama calon presiden yang akan diusung. Acara dihadiri Presiden Joko Widodo. Dalam sambutannya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menegaskan hanya dirinya yang berwenang menentukan nama capres dari PDIP. Mega dengan keras juga mengingatkan tak ragu memecat kader yang melakukan manuver di luar kehendak partai dan bermain dua kaki. Ucapan disampaikan Megawati di hadapan para kader, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan.
loh. Lebih baik keluar deh. Lebih baik keluar deh daripada saya pecati loh kamu. Saya pecati loh. Biar aja ini kan dikasih hasil ini terbuka Bu. Biar saya pikir semua orang biar tahu. Inilah organisasi dari sebuah partai yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang mengikuti aturan partainya dan solid bersama dengan Rakernas PDIP Selasa ini bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden Joko Widodo ke-61. Dirayakan di Rakernas PDIP yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Kader PDIP sudah menyiapkan tumpeng untuk perayaan ulang tahun Jokowi. Potongan tumpeng pertama diberikan Jokowi kepada Megawati sebagai Ketua Umum Partai. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Mantan calon wali kota Palembang Mularis Jari ditahan Polda Sumatera Selatan. Nanas Pramumuli semakin diminati pasar internasional. Karya seni ditunjukkan dalam Festival Komunikasi Mahasiswa UIN Raden Fatah. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menyajikan beragam informasi penting lainnya hanya untuk Anda. Bersama saya Felicia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, Mularis Jari, ex calon wali kota Palembang, pemilik perusahaan kelapa sawit PT Campang 3 ditangkap Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan. Mularis ditetapkan tersangka atas dugaan kasus perambahan lahan dan tindak pidana pencucian uang. Kapolda Sumatera Selatan mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari adanya laporan PT LPI lantaran lahannya diduga diserobot oleh PT Campang 3. Dari laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait, di antaranya kantor pajak, serta pihak bank, BPN, serta Dinas Perkebunan. Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah saksi ahli perkebunan dari Kementerian Pertanian RI, ahli TP Perkebunan dan Korporasi, hingga ditetapkannya M sebagai tersangka. Polisi mengamankan barang bukti berupa dokumen-dokumen baik dari perbankan serta dokumen perkebunan dari hasil pemeriksaan PT Campang 3 yang mengerjakan serta menduduki lahan PT Laju Perdana Indah secara ilegal. Dari hasil kegiatan yang kita nyatakan bahwa ini ilegal, itu ada hasil kejahatan berupa uang. Uang yang sangat besar, ya, sekian 11 tahun, yang kemudian digunakan, dan kita tegaskan lagi bahwa dari hasil pemeriksaan PPATK menegaskan bahwa inilah hasil uang kejahatan, sehingga juga kita masukkan dalam kasus kejahatan tindak pidana pencucian uang terhadap yang bersangkutan. Sudah 33 saksi yang kita lakukan pemeriksaan, termasuk dari ahli pidana juga, ahli korporasi juga sudah, kemudian ahli perkebunan juga sudah, termasuk ahli TPPU dari PPATK sudah kita lakukan, sehingga
Polisi juga sudah menyita aset yang berhubungan dengan perkara pencucian uangnya di rekening dengan cara diblokir, termasuk lahan yang diduga milik perusahaan lain akan disita dengan penetapan pengadilan. Dari Palembang, Dayang Daus, iNews melaporkan. Pemirsa, mengantisipasi berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah, Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim melakukan penyemprotan fogging di beberapa titik rawan di wilayah Muara Enim. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, kasus demam berdarah dengue atau DBD terjadi setiap memasuki musim penghujan dan jumlahnya dipastikan mengalami peningkatan. Dikatakan PLT Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Elia Susita, penderita DBD di Kabupaten Muara Enim dari Januari hingga Juni 2022 ada 35 pasien. Di bulan Juni ini ada 17 pasien dan 10 orang sudah sembuh. Pihaknya melakukan analisis data sebagai patokan, lalu dilakukan penyelidikan epidemiologi. Penaburan ABT dilanjutkan dengan pengasapan atau fogging di beberapa titik, di antaranya Dusun Muara Enim, Pasar 1, dan Kelurahan Air Lintang. Nyamuk Aedes aegypti muncul dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Kemudian pada sore pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia bagian Barat. Masyarakat dihimbau agar selalu menjaga lingkungan tetap bersih serta menjalankan 3M, yakni menguras, menutup, dan mengubur barang-barang bekas. Seperti kita ketahui bahwasanya nyamuk Aedes aegypti ini keluarnya di saat pagi dari jam 8 sampai jam 10. Itu di saat-saat rentan anak-anak di masa-masa bermain atau di sekolah. Jadi harap kiranya orang tua mempersiapkan diri untuk anaknya menjaga kebersihan lingkungan di sekolah juga, karena kita lihat rata-rata di sekolah. Dan untuk lingkungan setempat kita sudah menghimbau ke RT dan RW. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. Polres Ogan Komering Ilir melalui Satbinmas kembali melakukan anjang sana kepada masyarakat. Kali ini kepada penderita tunanetra, untayan peduli kasih pun diberikan. Jika sebelumnya penderita kanker otak dan kanker payudara yang mendapat perhatian dan kepedulian dari Polres Oki, kini giliran masyarakat penderita tunanetra yang menjadi perhatian serius Polres Oki melalui Satbinmas. Meski harus berjuang melewati medan berat, mengarungi sawah berlumpur dan berjalan kaki, tapi tidak menyurutkan rombongan Satbinmas Polres Oki bersama tim kesehatannya untuk datang dan anjang sana ke penderita tersebut. Seperti yang dialami oleh keluarga Suryati, warga Kelurahan Sukadana. Kedua anaknya, Yeni dan Yanti, mengalami kebutaan dan tunanetra. Bahkan mereka juga terindikasi mengidap tumor karena terdapat benjolan. Tim kesehatan Polres Oki langsung memeriksa kesehatan keduanya, selanjutnya akan diberikan pengobatan secara intensif. Diakui Kasat Binmas Polres Oki, Ibtu Bambang, hingga saat ini sedikitnya sudah ada 19 masyarakat yang terdata mengidap penyakit tumor ataupun kanker. Pengobatan dan untaian tali kasih juga telah diberikan sebagai bentuk kepedulian. Curiganya sih tadi kemungkinan seperti tumor ya, tapi untuk memastikan lebih lanjutnya harus bawa pemeriksaan ke rumah sakit. Satunya lagi itu ada ibu atas nama Bu Anissa. Kalau Bu Anissa itu dia mengeluhkan batuk yang terus-terusan sudah lebih dari 1 bulan, adanya penurunan berat badan. Itu juga curiganya ke arah penyakit paru-paru, misalnya ada bisa TBC, bisa juga mengarah ke arah penyakit bronkitis atau yang lainnya. Dengan itu memang rumahnya sangat terpencil di pertengahan sawah, kita harus melewati jalan yang berlumpur. Ini wujud kepedulian Polres Oki dalam melaksanakan bakti sosial, terutama dalam rangka HUT Bayangkara yang ke-76. Anjang sana yang dilakukan merupakan salah satu rangkaian kegiatan HUT Bayangkara ke-76 tahun. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Nanas Pramumuli semakin diminati pasar internasional. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi.
baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. CEO Next Evo International, eksportir asal Singapura, meninjau langsung pengolahan daun serat nanas di Kota Prabomuli. Nantinya pihak perusahaan akan mengirimkan 2 orang tenaga ahli untuk melatih petani agar produk yang dihasilkan memenuhi standar internasional. Wali Kota Prabomuli Ridho Yahya bersama CEO Next Evo International, Harold Kopp, melihat langsung pengolahan daun serat nanas untuk dijadikan bahan baku benang, kain, hordeng, sepatu, dan pelapis sofa. Menurut Presiden Direktur Next Evo International Perwakilan Indonesia Hadi, kualitas yang ada saat ini cukup baik. Namun ke depan pihaknya akan mengirim tenaga ahli yang akan melatih petani dan pelaku usaha agar produk yang dihasilkan diterima dengan standar internasional. Untuk sementara ini, ke depannya kita akan kirimkan orang ke sini untuk membantu
produktivitas dari masyarakat di sini agar bisa menghasilkan lebih baik dan lebih banyak. Kemudian juga untuk membantu kualitas agar bisa diterima di market internasional melalui Next Evo. Itu rencananya untuk bahan apa aja, dibuat apa aja? Untuk bahan yang kita beli dari sini, kita akan merubah itu menjadi benang dan kain. Sementara itu, Wali Kota Prabu-Mulih Ridhoyaya mengungkapkan ketertarikan Next Evo Internasional lantaran program dan konsep melestarikan alam. Dan dia suka dengan Prabu-Mulih karena Prabu-Mulih itu tanpa merusak lingkungan. Artinya kenapa? Dia suka kita ada penolakan tambang, kemudian pemanfaatan limbah menjadi pewarna baju, kemudian juga daunnya juga kita jadikan benang dan akhirnya jadi baju. Dan ternyata daun nanas itu bukan hanya baju, bisa buat sepatu, berbagai macam, bisa buat macam-macam lain sebagai mebel dan lain sebagainya. Kunjungan CEO Next Evo Internasional eksportir asal Singapura merupakan kunjungan belasat setelah sebelumnya wali kota bersama dinas terkait melihat langsung pabrik dan kantor mereka. Selain di Singapura, perusahaan tersebut juga memiliki perwakilan di negara Indonesia, Sri Lanka, dan Vietnam. Hasil uji laboratorium dari salah satu perusahaan yang ada di negara Singapura, serat nanas dari Kota Prabu-Mulih memiliki ukuran daun yang panjang dan tahan lama, memiliki daya kekuatan serat daun yang bagus. Dari Prabu-Mulih, Berry Brima, iNews melaporkan. Jelang Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional Fornas ke-6 di Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyatakan dukungan dan antusias masyarakat menjadi spirit pemerintah. Event nasional yang akan diikuti belasan ribu atlet dari seluruh Indonesia. Antusias masyarakat jelang pelaksanaan Fornas Kormi ke-6 2021 di Sumatera Selatan tahun 2022 kian terlihat. Ribuan masyarakat Sumatera Selatan terlihat mengikuti senam sehat di lapangan GOR Jakabaring Sport City Palembang. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyebutkan antusias mengikuti Fornas ditunjukkan 34 provinsi di Indonesia ikut mendaftarkan atlet mereka mengikuti festival olahraga bergengsi tingkat nasional. 11.000 atlet penggiat olahraga rekreasi terregistrasi hadir dari target sebelumnya 10.000 atlet. Antusias ini diharapkan dapat membangkitkan ekonomi masyarakat setelah diterpa badai COVID-19 selama 2 tahun terakhir. Jadi ini merupakan berkah besar pasca puncak pandemi. Kita berharap inilah awal kebangkitan olahraga dan awal kebangkitan ekonomi. Kita sudah sempat mengalami 2 tahun terkontraksi ekonomi. Ekonomi kita terjadi kontraksi yang luar biasa. Dan ini kita awali dengan spirit-spirit keolahragaan. Mudah-mudahan IKM, UMKM kita bisa bangkit lagi, sektor pariwisata juga bisa tumbuh kembali. Sudah sekitar 90% karena sudah pendaftaran juga sudah online melalui pusat juga, itu melalui inorganya masing-masing, organisasi olahraganya masing-masing. Sudah siap semua. Baik, untuk senam jantung sehat, boleh tepuk tangannya untuk Mbak Erika dan Mbak Fitri. Untuk di tahun ini. Udah siap nih kayaknya. Minimal 3 besar. 3 besar? Iya. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berharap event ini dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana edukasi bagi generasi muda agar terus dapat melestarikan kearifan lokal budaya asli bangsa Indonesia. Di Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Liga Santri Piala Kasat Zona Sumatera Selatan tahun 2022 ini resmi bergulir. Sebanyak 127 tim pondok pesantren yang ikut ambil bagian. Tim terbaik dari zona Sumsel nantinya akan melaju ke putaran nasional Liga Santri Piala Kasat. Sebanyak 127 tim PON dan pesantren ikut ambil bagian dalam kejuaraan Liga Santri Piala Kasat Zona Sumatera Selatan di tahun 2022 ini.
Kejuaraan Liga Santri Piala Kasat dibuka langsung oleh Pangdam 2 Sriwijaya Maijen TNI Agus Suhardi bersama dengan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di Stadion Atletik Jakabaring Sport City Palembang. Pangdam 2 Sriwijaya Maijen TNI Agus Suhardi berharap nantinya akan muncul bibit pesepak bola potensial asal Sumatera Selatan dari ajang Liga Santri Piala Kasat Zona Sumatera Selatan. Nantinya satu tim terbaik dari zona Sumsel akan diikutsertakan pada putaran nasional di bulan Oktober mendatang. Ada 127 pondok pesantren yang berada di Sumatera Selatan ini, yang berada di 17 kabupaten dan kota, nantinya akan tersaring, ditarik nanti akan di provinsi sekitar bulan Agustus, kemudian nanti akan bertanding di tingkat nasional sekitar tanggal bulan Oktober. Seperti mudah-mudahan dari Sumatera Selatan ini akan dapat muncul bibit-bibit baru dan menjadi salah satu tim yang terbaik. Rangkaian Liga Santri Piala Kasat Zona Sumsel akan berlangsung di setiap kabupaten kota yang meliputi 8 kodim di setiap daerahnya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Karya seni ditunjukkan dalam Festival Komunikasi Mahasiswa UIN Raden Patah. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Ratusan warga Batu Raja antusias mengikuti bakti kesehatan yang diselenggarakan oleh Polres Ogan Komering Ulu dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-76. Warga antusias mengikuti kitanan massal dan vaksin bakti kesehatan yang diselenggarakan oleh Polres Ogan Komering Ulu dalam rangkaian Hari Bayangkara ke-76 tahun 2022. Kitanan massal ini diminati warga hingga mencapai ratusan warga, namun lantaran dibatasi, Polres Oku hanya memberikan sekitar 35 anak untuk mendapatkan sunatan gratis itu. Jadi alhamdulillah dari Polres Ogan Komering Ulu didukung oleh rekan dari unsur Kopinda, dari unsur dinas terkait dalam ini dinas kesehatan, kemudian kami juga didukung oleh rekan kami dari Kodim 0403, dari Kajari, Kabupaten Oku juga, kemudian seluruh pihak yang ada hadir di sini. Kita melaksanakan kegiatan bakti kepada masyarakat. Jadi memang kegiatan ini dalam rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-76. Kapolres Oku menjelaskan selain bakti kesehatan, pihaknya juga mengadakan gathering untuk keluarga anggota di Mapolres Oku serta bersepeda bersama Forkopimda dan awak media. Dengan berbagai rangkaian kegiatan, khususnya bakti kesehatan membantu masyarakat dan berharap Pemda juga perusahaan bisa menggelar bakti kesehatan mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum terlayani. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Puluhan karya seni mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik memeriahkan Festival Komunikasi di Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Inilah wujud kreativitas anak bangsa yang seakan menjawab tantangan dunia. Kemajuan zaman seakan menuntut kreativitas serta pola pikir generasi bangsa yang terus maju dan berkembang untuk membentuk sumber daya manusia yang handal dan mampu menjawab apa yang menjadi tantangan dunia. Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menggelar Festival Komunikasi yang menjadi ajang kreasi dan karya mahasiswa dari sebuah mata kuliah. Outputnya menjadi sebuah karya yang memiliki unsur seni berdaya jual di masyarakat. Arif Reza Falevi, praktisi korporat dan public relation, menyoroti persiapan strategi komunikasi mahasiswa UIN dalam bentuk YouTube serta radio streaming dan strategi pemasarannya yang terbilang cukup baik. Keberhasilan ini pun berkat peran serta para pengajar yang memberikan kebebasan para mahasiswa berinovasi dan berimprovisasi. Seperti yang tadi kita lihat ya di pekan komunikasinya UIN ini ya, itu sangat luar biasa. Teman-teman mahasiswa mereka sudah menyiapkan strategi komunikasi itu dalam bentuk apakah YouTube ataupun radio-radio streaming ya di internal mereka, itu sangat bagus sekali. Terus kemudian juga strategi pemasarannya untuk produk knowledge-nya mereka yang akan mereka jual lebih efektif ya. Di samping pertama memang ini kan tuntutan juga dari ketentuan akreditasi ya, ketentuan pendidikan tinggi bahwa setiap mata kuliah itu harus terukur. Ada produk yang jelas apa yang dihasilkan gitu kan. Nah inilah bentuknya gitu kan. Dan dari mahasiswa ternyata responnya bagus gitu. Kelihatan itu kan banyak kreasi-kreasi, ide-ide baru dari mereka gitu kan untuk menampilkan seperti itu. Yang itu ya kreatif dari mahasiswa gitu kan. Dan ternyata cukup menarik kalau saya lihat. Mata kuliah ya, mata kuliah semester ganjil dibikinkan output kegiatannya itu dalam bentuk festival komunikasi. Nah, ajang ini bakal dilakukan setiap semester, jadi setahun itu 2 kali. Kemudian ini juga untuk mendukung
capaian luarannya program studi ilmu komunikasi, yaitu menjadi public relation officer, kemudian jadi marketing komunikasi, kemudian jadi penyiaran TV. Tuntutan dari ketentuan akreditasi dari pembelajaran tiap mata kuliah yang dikemas menjadi sebuah produk karya seni yang dihasilkan dari para mahasiswa. Dari Palembang, Arun Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ayu Felicia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews.